Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berada di edisi 276. Pokok bahasan edisi 276 adalah kalimat sedang sekarang. Perhatikan itu. Kalimat sedang sekarang. Kalimat sedang sekarang menunjukkan suatu perbuatan yang sedang terjadi atau sedang dilakukan sekarang. Bandingkan dengan edisi sebelumnya, kalimat kebiasaan sekarang. Kalimat kebiasaan sekarang adalah kalimat yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan sebagainya, sehingga perbuatan itu menjadi kebiasaan si pelaku. Ya. Kalimat sedang sekarang itu dibedakan dengan kalimat sedang, kalimat kebiasaan sekarang itu dari keterangan waktu. Ya, coba kita lihat dulu. Keterangan waktu yang lazim digunakan dalam kalimat sedang sekarang. Yang pertama, al-ana. Al-ana, sekarang. Ya, sekarang. Misalnya, mereka sedang bermain bola sekarang. Nah, itu menunjukkan suatu perbuatan yang sedang terjadi sekarang. Kemudian, al-yauma. Ini sudah sering kita gunakan dalam latihan. Al-yauma itu hari ini. Ya, hari ini mereka, misalnya, dia sedang bekerja hari ini. Nah. Kemudian nomor 3, ya sekaligus hafalkan ini ya, kosakata baru ini. Fi hadhil lahzah. Fi hadhil lahzah itu pada waktu apa? Pada saat ini. Jadi fi hadhil lahzah, pada saat ini atau pada waktu sekarang. Dia semakna dengan al-an. Ya, dia semakna dengan al-an. Nah, kemudian coba lihat nomor 4. Hadzal sabaha. Hadzal sabaha. Sabah itu berharokat akhir fathah ya. Hadzal sabaha, pagi ini. Ya, pagi ini itu menunjukkan sekarang itu. Bandingkan dengan kullas sabah. Kullas sabah itu setiap pagi. Kullas sabahi. Nah, kullas sabahi. Jadi rangkaiannya merupakan rangkaian idhafiyun, ya, kullas sabahi. Ya, kalau ini hadzal sabaha, ini rangkaiannya merupakan rangkaian isyariyun. Rangkaian isyariyun ini itu selaras dengan ini, ya. Nah, hadzal sabaha. Ini keterangan waktu. Oleh karena keterangan waktu ini itu mansub. Oleh karena ini mansub, ini pun mansub. Makanya hadzal sabaha. Hadzal masa'a. Hadzal masa'a, sore ini. Sore ini. Nah, mereka sedang belajar sore ini. Kalau tiap sore, kullal masa'i. Gitu, kullal masa'i. Jadi masaknya itu majrur. Nah, kemudian hadzal usbu'a, minggu ini. Bandingkan dengan keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat kebiasaan, setiap minggu kulla, kemudian al-usbu'i, ya. Hadza syahra, bulan ini, this month, bandingkan dengan setiap bulan, kulla syahri, every month. Hadhihi sanata, oh ini sanata, ini pakai hadhi. Oleh karena sana itu perempuan, bertambah marbutah ya. Jadi dia tidak menggunakan hadza, tapi dia menggunakan hadhihi. Hadhihi sanata, tahun ini. Kalau setiap tahun, kullas sanati. Ya, jadi keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat sedang sekarang itu berbeda dengan keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat kebiasaan sekarang. Kemudian bainama itu sementara atau sewaktu. Ini dalam bahasa Inggris ini while. While ini keterangan waktu yang lazim digunakan dalam kalimat kebiasaan, dalam kalimat sedang.
majmu', ya. Misalnya sewaktu ibu saya sedang memasak, bapak saya sedang membaca surat kabar, ya kan? Jadi ada dua kalimat sedang di situ. Yang pertama, ibu saya sedang memasak. Yang kedua, ayah saya sedang membaca surat kabar. Kemudian dua kalimat sedang itu dihubungkan oleh kata penghubung sewaktu. Ya, sewaktu ini menunjukkan waktu. Sewaktu ibu saya sedang memasak, bapak saya sedang membaca surat kabar. Nah, ibu saya sedang memasak, sementara bapak saya sedang membaca surat kabar, dan sebagainya. Ya. Nah, ini sudah mulai masuk ke kalimat majmu'. Insyaallah nanti kita akan masuk ke situ. Ya. Ini sebagai informasi awal saja, pemanasan saja ini. Kemudian wala yazal itu masih yazal itu ini fi'il mudhari, ya, untuk huwa ya. Wala yazal itu masih. Misalnya dia masih tinggal di sini. Kalau saya berkata dia masih tinggal di sini, dia sedang tinggal di mana? Dia sedang tinggal di sini. Jadi ini kalimat sedang, ya. Ini keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat sedang. Wala yazal ini sebetulnya temannya kana. Nah, ya. Jadi sengaja kita munculkan di sini sebagai perbandingan saja, ya. Untuk memperkaya kosa waktu kalimat sedang sekarang. Ya, jadi kalimat kebiasaan sekarang itu sangat berbeda dengan kalimat sedang sekarang. Namun rumus yang digunakan untuk kalimat kebiasaan sekarang itu persis sama dengan rumus yang digunakan untuk kalimat sedang sekarang. Ini perlu catat. Jadi kalimat sedang sekarang itu dalam bahasa Arab rumusnya sama dengan kalimat kebiasaan sekarang. Kalau begitu yang membedakannya apa? Yang membedakannya keterangan waktu. Kalau keterangan waktunya al-an sekarang, pastilah itu kalimat sedang sekarang. Tapi kalau keterangan waktunya itu setiap hari, pastilah kebiasaan. Kalau keterangan waktunya pagi ini, hadas sabaha, pastilah itu kalimat sedang sekarang. Tapi kalau keterangan waktunya kullas sabahi, setiap pagi, itu kalimat kebiasaan sekarang. Ya kan? Ini dalam bahasa Inggris, kalimat sedang sekarang ini dinamakan present continuous tense, ya. Present continuous tense, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris yang diajarkan di Barat, ya, kita ini sebetulnya sudah memasuki MSA Modern Standard Arabic. Jadi pelajaran bahasa Arab yang lazim digunakan sehari-hari dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. Kalau di pesantren itu atau di sekolah-sekolah agama itu bahasa Arab katakanlah bahasa Arab klasik, bahasa Arab untuk memahami buku, ya kan? Ini bahasa Arab untuk memahami surat kabar, untuk memahami buku-buku modern, dan untuk memahami percakapan, ya. Dan itu disebut MSA, M modern, S itu standard Arabic. Itulah yang diajarkan di Barat sebetulnya. Jadi oleh karena itu gayanya ini gaya topik saja beda. Kalimat sedang sekarang. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab di pesantren atau di sekolah nggak ada ini. Nggak ada itu topik atau pokok bahasan kalimat sedang sekarang, kalimat kebiasaan sekarang, ya. Kita mengisi kekosongan di situ, ya. Kita mengisi kekosongan di situ. Kita lihat kalimat sedang sekarang fi'liyah yang subjeknya sama dengan yang subjeknya itu bukan kata ganti, ya, bukan kata ganti. Ini subjeknya. Mula-mula kita mempelajari
kalimat yang subjeknya bukan kata ganti ya. Gini, ini pun begitu, bukan kata ganti. Itu mengacu pada pola fi'il mudhari plus fa'il. Jadi kata kerja plus subjek. Dan kata kerja yang digunakan itu fi'il mudhari. Ya, yang tasrifnya ini ya. Yang tasrifnya ini. Jadi kita harus tahu tasrif fi'il mudhari. Nah, jadi kita lihat fi'il mudhari itu digunakan untuk menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi setiap hari, ya kan? Dan juga yang sedang terjadi sekarang, ya. Bahkan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang nanti, kalimat akan, ya. Itu fi'ilnya fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari plus fa'il. Fa'il itu subjek dari fi'il ini, subjek kata kerja, ya. Fi'il mudhari plus fa'il, plus fi'il mudhari plus fa'il. Jadi fi'il mudhari'nya, kata kerjanya itu di depan, kemudian setelah itu baru subjeknya. Subjek kata kerja itu dinamakan fa'il. Fa'il itu harus marfu, ya. Kalau subjek jumlah ismiyah itu dinamakan mubtada, posisinya di depan, ya, mubtada. Jadi mubtada pun harus marfu. Kemudian ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ininya banyak macamnya kan, banyak kan. Sesuai dengan kata ganti yang melekat, yang tersembunyi atau yang bersambung dengan fi'il itu, fi'il mudhari itu. Jadi fi'il mudhari itu ada yang yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Timbul pertanyaan, fi'il mudhari yang digunakan dalam rumus ini, fi'il mudhari yang mana? Jawab, apabila subjeknya itu laki-laki, maskulin, tidak perlu apakah subjeknya itu jamak atau tunggal. Kalau maskulin, kalau laki-laki, gunakanlah fi'il mudhari untuk huwa. Fi'il mudhari untuk huwa itu ini, yansuru. Cirinya apa itu? Awalannya ya, kemudian dia tidak disambungkan dengan apapun. Jadi dia termasuk 4 fi'il mudhari. Yansuru, tansuru, ya, tansuru, tansuru, ansuru, nansuru, atau al-af'alul arba'ah. Tapi al-af'alul arba'ah untuk huwa, ya. Jadi apabila subjeknya itu laki-laki, gunakan fi'il mudhari untuk huwa. Apabila subjeknya perempuan, gunakan fi'il mudhari untuk hiya. Fi'il mudhari untuk hiya itu tidak bersambung, tidak sambungkan dengan apapun. Kemudian awalannya ta. Awalannya ta, ya. Kalau untuk huwa awalannya iya. Contoh, petani itu sedang duduk di bawah pohon sekarang. Ini kalimat sedang sekarang itu. Petani itu sedang duduk di bawah pohon sekarang. Kata kerja yang digunakan itu jalasa. Jalasa yajlisu. Jadi jalasa itu fi'lun madin, mudhari'nya yajlisu. Jalasa itu mengacu pada varian i, ya, yajlisu. Yajlisu. Jadi kita harus bisa mentasrif yajlisu ini. Kalau kita coba tasrif, yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, kembali ke ya, yajlisna, kemudian tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Ajlisu apa artinya? Saya duduk. Kalau najlisu, kami duduk, ya. Jadi yang menjadikan model dalam contoh ini adalah kata kerja jalasa yajlisu. Petani itu sedang duduk di bawah pohon sekarang. Nah, ini jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah itu awalnya itu fi'il. Fi'il. Apa kata kerja duduk yang digunakan? Itu tergantung ini. Tergantung subjek. Al-fallahu itu laki-laki, ya kan? Oleh karena kita menggunakan fi'il mudhari untuk dia laki-laki, itu yajlisu. Jadi kalimatnya yajlisul fallahu
tahta syajarati al-an. Petani itu sedang duduk di bawah pohon sekarang, ya kan? Di bawah pohon sekarang. Apabila subjeknya diubah menjadi jamak, petani-petani itu, al-fallahu itu tunggal petani itu. Kalau petani-petani itu jamaknya al-fallahuna. Jamak apa ini yang berakhir dengan una itu jamak mudzakkar salim. Jadi petani-petani itu sedang duduk di bawah pohon sekarang. Jadi kata kerjanya tetap tidak berubah, yajlisu, oleh karena jenis kelamin subjek tetap laki-laki, ya. Oleh karena yang menentukan apakah kita menggunakan kata kerja ini atau ini, itu jenis kelamin, ya. Jenis kelamin. Kalau jenis kelaminnya laki-laki, gunakan fi'il mudhari untuk laki-laki, untuk huwa. Kalau jenis kelamin subjeknya perempuan, gunakan fi'il mudhari untuk hiya. Jadi hanya ada dua macam fi'il mudhari yang digunakan apabila subjeknya itu bukan kata ganti. Apa itu? Dua macam itu. Yang pertama untuk huwa, yang kedua untuk hiya. Yajlisu, yang kedua tajlisu. Tajlisu ini untuk hiya, ya. Jadi yajlisul fallahuna tahta syajarah. Petani-petani itu sedang duduk di bawah pohon. Jadi walaupun jamak, tetap kita gunakan yajlisu. Ya, oleh karena fi'il dan fa'il hanya perlu diselaraskan dalam hal jenis kelamin saja. Tidak perlu diselaraskan dalam hal bilangan, ya. Bilangan. Ini al-fallahuna itu jamak. Jadi seharusnya kalau diselaraskan dalam bilangan, kita menggunakan fi'il mudhari untuk petani-petani itu, untuk hum. Yajlisuna. Sehingga kalimatnya menjadi yajlisuna al-fallahuna tahta syajarati al-an. Tidak seperti itu. Kata kerjanya tetap yajlisu, ya. Oleh karena subjeknya itu laki-laki. Kalau subjeknya laki-laki, gunakan fi'il mudhari untuk huwa. Kalau subjeknya perempuan, al-fallahatu, petani perempuan itu sedang duduk, kita gunakan fi'il mudhari untuk hiya. Fi'il mudhari untuk hiya itu awalannya ta, ya. Jadi tajlisul fallahatu tahta syajarati al-an. Jadi petani perempuan itu sedang duduk di bawah pohon sekarang. Kalau petani perempuannya itu banyak, jamak dari al-fallahatu itu al-fallahatu, jamak muannas salim. Dia berakhir dengan atu, ya. Kalau ini beralif lam. Kalau tidak beralif lam, atun, ya, atun. Jadi kalau subjeknya itu jamak perempuan, kata kerja yang digunakan tetap tajlisu, ya. Oleh karena kalau subjeknya feminin, tidak peduli tunggal atau jamak atau dua, maka gunakan fi'il mudhari untuk hiya. Jadi tajlisul fallahatu tahta syajarati al-an. Petani-petani perempuan itu sedang duduk di bawah pohon sekarang. Oke, ya. Nah, itu kalimat sedang sekarang fi'liyah, ya. Kalau kita hendak membentuk kalimat kebiasaan, petani itu duduk di bawah pohon setiap hari. Setiap hari itu kulla yaumin. Ini yajlisu. Yajlisul fallahu tahta syajarati kulla yaumin. Jadi yang diubah hanya keterangan waktunya saja, ya, keterangan waktu. Kemudian dalam kalimat kebiasaan ada keterangan waktu yang indefinite. Biasanya, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang-jarang, ya. Jadi kalau kita hendak mengatakan petani laki-laki itu jarang-jarang duduk di bawah pohon, ya, di bawah pohon itu. Jarang-jarang itu apa? Nadiran yajlisul fallahu tahta syajarati, ya, dan sebagainya. Tapi kata kerja yang digunakan tetap mudhari. Jadi kata kerja yang digunakan dalam kalimat kebiasaan persis sama dengan kata kerja yang digunakan dalam kalimat sedang sekarang.
itu kalau kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah. Ini kalimat sedang sekarang ini bisa juga dinyatakan dalam kalimat ismiyah. Jadi kalimat sedang sekarang ismiyah. Seperti halnya kalimat kebiasaan juga begitu. Kalau dinyatakan dalam kalimat sedang sekarang ismiyah, strukturnya mubtada plus khabar, ya. Oleh karena jumlah ismiyah itu strukturnya mubtada plus khabar. Apa yang kita lakukan kalau kita mengubah, mentransformasi kalimat sedang sekarang fi'liyah ke kalimat sedang sekarang ismiyah, ini ubah fa'il menjadi mubtada. Fa'il itu apa? Fa'il itu subjek kalimat fi'liyah. Posisinya setelah fi'il, setelah kata kerja. Itu kita ubah menjadi mubtada. Mubtada itu subjek dari kalimat ismiyah. Letakkan di depan, ya. Kemudian setelah diubah posisi ini, selaraskan mubtada dan khabar dalam hal bilangan dan jenis kelamin. Jadi selaraskan mubtada dan khabar ini harus diselaraskan dalam hal bilangan dan jenis kelamin. Kalau fi'il dan fa'il ini cukup diselaraskan dalam hal jenis kelamin saja. Jadi kalau jenis kelaminnya itu laki-laki, ya, gunakan yajlisu. Kalau jenis kelaminnya perempuan, gunakan tajlisu. Ya, jadi tidak perlu disesuaikan dalam hal bilangan. Tapi kalau mubtada dan khabar harus diselaraskan dalam dua hal, bilangan dan jenis kelamin. Nah, mari kita balik, ya. Mari kita ubah fa'il menjadi mubtada. Fa'ilnya tadi apa? Al-fallahu. Ini fa'il. Ubah menjadi mubtada, letakkan di depan. Al-fallahu yajlisu tahta syajaratil an. Setelah diubah posisinya, selaraskan mubtada dan khabar dalam hal jenis kelamin. Ini jenis kelaminnya laki-laki. Al-fallahu itu laki-laki, ini pun laki-laki. Iya, ya. Kemudian bilangan ini tunggal, ini pun tunggal. Jadi sudah selesai. Ya tinggal balik saja. Sehingga ada dalil apabila subjek jumlah fi'liyah itu tunggal seperti ini, tinggal balik saja, ya. Jadi penyesuaian dalam hal bilangan itu otomatis, ya, atau self-explanatory, otomatis itu. Jadi kalau setelah dibalik sudah otomatis itu sesuai, selaras dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Kalau ini yajlisu al-fallahuna tahta syajarah, kalau kita ubah ke dalam bentuk jumlah ismiyah, ini dibalik. Ini taruh di depan. Al-fallahuna yajlisu tahta syajarati al-an. Kemudian sesuaikan, ya. Al-fallahuna itu jamak. Oleh karena ini jamak, maka ini pun harus jamak. Jadi tidak boleh yajlisu. Tapi yajlisuna. Yajlisuna itu untuk hum, ya kan? Ini yansuruna, yajlisuna. Jadi kalimatnya al-fallahuna yajlisuna tahta syajarati al-an. Petani-petani itu sedang duduk di bawah pohon sekarang, ya. Sekarang ini tajlisul fallahatu tahta syajarati al-an. Coba lihat subjeknya atau fa'ilnya. Fa'ilnya itu tunggal, ya. Tunggal sudah balik saja. Al-fallahatu tajlisu tahta syajarati al-an. Selesai, ya. Kemudian kalau ininya ini jamak perempuan, al-fallahatu, ya, jamak dari fallahatun itu fallahatun, ya. Al-fallahatu, maka setelah dibalik disesuaikan, ya. Setelah dibalik al-fallahatu, kemudian kata kerjanya itu tidak boleh pakai ini, harus disesuaikan dengan ini. Ini hunna, jamak perempuan. Kalau hunna itu posisinya di sini. Jadi yansurna, kita menggunakan fi'il mudhari yang awalannya ya, kemudian berakhir dengan nun niswah. Dalam konteks jalasa yajlisna.
Al-fallahatu yajlisna tahta syajarati al-an. Jadi petani-petani wanita itu sedang duduk di bawah pohon sekarang. Ya, itu. Jadi ininya sebetulnya sama dengan kalimat kebiasaan sekarang. Sama dengan kalimat kebiasaan sekarang. Oleh karena rumusnya kan sama. Ya, yang membedakan itu keterangan waktu. Oke, mari kita kerjakan latihan. Ada 6 latihan yang harus kita kerjakan. Yakinkan dulu bahwa 6 kalimat ini merupakan kalimat sedang. Ya. Jadi di situ ada kata sedang. Ya, ada kata sedang. Kalau kalimat kebiasaan, di situ tidak ada kata sedang. Cuman di situ ada kata setiap. Ya. Anak-anak itu sedang bermain sepak bola. Jadi kata kerjanya itu bermain. Bermain. Jadi kita harus hafalin kata kerja ini. Bermain itu la'iba. Nomor 1 ya. Nomor 1. Bermain itu la'iba. La'iba. Dia laki-laki telah bermain. Itu fi'il madhi. Coba lihat huruf keduanya itu kasrah, berarti dia mengacu pada varian A. Yal'abu. Yal'abu. Jadi fi'il mudhari'nya yal'abu. Ya, yal'abu kalau kita tasrif yal'abu, yal'abani, yal'abuna. Tal'abu, tal'abani, yal'abna. Tal'abu, tal'abani, tal'abuna. Tal'abina, tal'abani, tal'abna. Al'abu, nal'abu. Jadi harus mahir itu mentasrif fi'il mudhari' ya. Nanti kalau kita sampai ke kalimat lampau, ya kita harus bisa mentasrif fi'il madhin. Anak-anak laki-laki itu sedang bermain sepak bola. Subjeknya itu anak-anak laki-laki itu, bukan kata ganti ya. Nah, kalau begitu perlu dilihat jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, jelas laki-laki ya, laki-laki. Oleh karena itu gunakan fi'il mudhari untuk dia laki-laki. Jadi fi'il mudhari untuk dia laki-laki itu berawalan ya. Ini fi'il mudhari untuk dia laki-laki ini. Kemudian dia tidak bersambung dengan ani, una, ina atau na ya. Jadi yal'abu ini verbnya. Subjeknya anak-anak laki-laki itu, jamak. Ya, anak laki-laki tunggal waladun. Jamaknya auladun. Itu alif lam ya. Yal'abu al-auladu. Al-auladu ini subjeknya, ini fa'ilnya. Ya, yal'abu al-auladu. Kemudian mereka bermain apa? Sepak bola. Sepak bola itu objek ya. Sepak bola itu terdiri dari 2 kata yang merupakan rangkaian idhofiyun. Kurah ini bola. Kemudian qadam itu kaki ya. Nah, ini rangkaian idhofiyun. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, ini harus majrur. Qadami ya. Qadami. Kemudian ini objek. Jadi ini fathah, mansub ya. Jadi kurata. Jadi yal'abul auladu kuratal qadami. Sekarang ya, sekarang. Ya, jadi kalau tidak pakai al-an, ya itu berarti sekarang ya. Yal'abul auladu kuratal qadami al-an. Kalau setiap hari, ganti saya keterangan waktunya menjadi kulla yaumin. Yal'abul auladu kuratal qadam. Ya. Anak laki-laki itu bermain sepak bola. Itu kalau fi'liyah. Fi'liyah itu awalnya kata kerja. Kalau ismiyah balik. Al-auladu subjeknya di depan. Al-auladu baru ini subjeknya, baru kata kerjanya. Baru kata kerjanya
Baru kata kerjanya harus diselaraskan dengan ini, dengan subjeknya. Jadi al-auladu itu hum, mereka laki-laki. Kata kerja untuk hum, yal'abuna. Al-auladu yal'abuna. Yal'abuna kuratal qadam. Kuratal qadam. Beda kan? Kalau ini yal'abul auladu, kalau di sini al-auladu yal'abuna. Yal'abun. Tapi arti sama. Yal'abul auladu kuratal qadam, itu anak-anak laki-laki itu sedang bermain sepak bola. Kalau al-auladu yal'abuna kuratal qadam, anak-anak laki-laki itu sedang bermain sepak bola, ya. Nah, kita lebih senang yang ini. Oleh karena struktur kita itu subjek predikat, ya. Kemudian dua, anak-anak perempuan itu sedang menonton televisi. Anak-anak perempuan itu sedang menonton televisi. Nomor dua, menonton itu syahada. Syahada. Nanti kita bergulat dengan kata kerja begini nih, ya. Syahada itu mudhari'nya yushahidu. Ada rumusnya ini. Syahada yushahidu. Fa'ala yufa'ilu. Artinya menonton. Artinya ini menonton. Nah, jadi la'iba itu basisnya 3 huruf, thulathiyun. Lam, ain, ba. Tapi di situ tidak ada huruf tambahan. Jadi la'iba itu thulathiyun mujarradun. Tapi kalau syahada ini basisnya juga 3 huruf. Syahada. Nah, tapi di situ ada huruf tambahan alif, ya. Ada tambahan alif. Jadi dia thulathiyun mazidun. Thulathi mazid. Nah, insyaallah tak begitu lama lagi kita sampai ke sini, ya. Jadi yushahidu. Ini apa ini? Yushahidu. Nah, ini kok bisa begini? Syahada yushahidu. Syahada yushahidu. Yushahidu. Syahada yushahidu artinya menonton. Syahada yushahidu. Nah, jadi subjeknya itu anak-anak perempuan. Anak perempuan itu jenis kelaminnya perempuan, ya. Oleh karena itu kita menggunakan fi'il mudhari untuk hiya. Untuk hiya itu kita gunakan ta, ya. Ta. Jadi tushahidu. Tushahidu. Ini verbnya. Kita gunakan ta. Oleh karena subjeknya itu atau fa'ilnya itu perempuan. Al-banatu. Banat itu jamak dari bintun, ya. Tushahidul banatu, menonton televisi itu tilfas. Tilfas itu kata serapan itu, ya. Tilfas. At-tilfas. At-tilfas. At-tilfaza. 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 Jadi tushahidu al-banatu at-tilfaza. Jadi ini verb, ini subjek, ini objek. Ini kalau fi'liyah. Kalau ismiyah kita gunakan ini al-banatu. Kita dulukan ini al-banatu. 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 Nah, ini subjek, ya. Baru kata kerja, baru tushahidu, tapi harus diselaraskan dalam hal ini. Kata kerja untuk banatu itu hunna. Hunna, mana hunna? Ini hunna, ini hunna. Jadi fi'il mudhari untuk hunna itu yansurna. Awalannya ya, kemudian dia berakhir dengan nun niswah. Jadi ini awalannya ya, yushahid. Nah, jadi sebelum nun niswah itu sukun, ya. Yushahidna.
Jadi kalau kita tasrif syahada, syahada yushahidu, yushahidu, yushahidani, yushahiduna. Tushahidu, tushahidani, yushahidna. Jadi al-banatu yushahidna kuratal qadam. Kuratal, kenapa ta? Oleh karena dia objek. Kuratal qadami. Kenapa mi? Oleh karena dia mudhaf ilaih, ya, ini objek. Oke, nomor 3, pelaut-pelaut itu sedang mendengarkan musik. Mendengarkan itu istama'a yastami'u. Istama'a ini fi'il madhinya. Istama'a, istama'a. Akar kata itu sin, mim, ain, berarti thulathi. Tapi di situ ada huruf tambahan. Ini hamzah wasal ini dan ta ini tambahan, ada 2 huruf tambahan di situ. Berarti ini thulathi mazid. Ini akan kita pelajari nanti. Istama'a yastami'u. Ini rumusnya. Rumus mudhari'nya istama'a yastami'u. Secara umum ifta'ala yafta'ilu. Pelaut-pelaut itu, pelaut apa itu? Bahar. Anggaplah ini laki-laki. Bahar berarti baharun, ya. Baharun. Baharun. Al-baharuna jamak mudzakkar salim. Al-baharuna. Al-baharuna mendengarkan. Oh, kita bentuk ini dulu. Kita bentuk dalam ini dulu, ya, dalam jumlah fi'liyah. Jadi ini pelaut-pelaut itu laki-laki, ya. Jadi kita gunakan mendengarkan untuk laki-laki itu yushahidu. Yushahidu ini fi'liyah dulu, ya. Yushahidu. Yushahidu, siapa yang mendengarkan itu? Al-fallahuna. Al-fallahuna. Iya, oh iya, al-baharuna. Oke. Pelaut-pelaut baharun, ya. Al-baharuna. 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 Yushahidul baharuna, apa yang mereka dengarkan? Musik. Al-musiqa. Ini juga serapan ini. Al-musiqa. Al-musiqa. Musiqa. Sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia musik. Kita ambil dari bahasa Inggris music, ya. Bahasa Arab juga begitu. Musiqa diambil dari bahasa Inggris music. Yushahidul baharuna al-musiqa. Jadi pelaut-pelaut itu sedang mendengarkan musik. Kalau kita ubah ke jumlah ismiyah, ini kita dulukan al-baharuna. Al-baharuna ini subjek atau mubtada, ya. Kemudian kata kerjanya disesuaikan. Baharuna itu hum. Hum itu yushahidu, yushahidani, yushahiduna. Nah, ini yushahiduna. Yushahiduna. Ya, al-baharuna yushahiduna al-musiqa. Al-musiqa. Al-musiqa, iya kan? Jadi al-baharuna yushahiduna al-musiqa. Kalau Muhammad sedang mendengarkan musik, Muhammadun yushahidu, ini untuk dia laki-laki, yushahidul musiqa, ya. Oke, berikutnya tukang masak itu. Tukang masak itu apa? Tabbakh. Tabbakh.
Ya, masih tinggal. Jadi masih itu la yazal untuk laki-laki ya. La yazal. Ini masih ini nanti akan kita kembangkan ini. Kita bahas dalam beberapa edisi. Tukang-tukang masak itu masih tinggal di asrama. Itu kalimat sedang sekarang. Masih tinggal di asrama, berarti sekarang mereka sedang tinggal di asrama. Jadi la yazal itu fi'il mudhari ya. La yazal, la-nya tidak ya. Ya, la yazalu, tukang-tukang masak itu at-tabbakha, tukang masaknya laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan laki-laki lah, laki-laki. At-tabakhuna, ini nanti akan kita bahas. La yazalu at-tabakhuna, la yazalu at-tabakhuna yaskununa, tinggal itu yaskunu. Yaskununa, sakana yaskunu ya, fil mahja, fil mahja, fil mahja. Jadi la yazalu tabahuna yaskununa fil mahja. Begitu ya. Oke. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk ismiyah, at-tabakhuna la yazaluna yaskununa fil mahja. Itu nanti ya. Sampai di situ aja dulu. Hujan sedang turun dengan deras. Turun itu sedang turun, saqata ya. Jadi nomor 5 ya, nomor 5. Saqata itu jatuh atau turun. Saqata yasqutu. Saqata yasqutu. Saqata yasqutu. Jadi hujan itu al-matar, laki-laki ya. Jadi yasqutu. Yasqutu, jatuh atau turun. Hujan itu al-matar. Al-matar, al-mataru. Yasqutul mataru bi ghazaratin. Ini dengan deras ini. Keterangan ini. Bi ghazaratin. Ya, bi ghazaratin. Yasqutul matar bi ghazaratin. Ini kalau di ini kan, kalau di ismiyahkan ini dulu. Ini al-mataru balik saja, oleh karena al-mataru itu tunggal ya. Al-mataru yasqutu. Al-mataru yasqutu bi ghazarah. Bi ghazaratin ya, bi ghazaratin. Yang terakhir, tukang masak itu perempuan, tukang masak itu tabakh ya. Tukang masak itu tabakh. Tabakhun. Kalau laki-laki tabakhatun. Sedang memasak itu tabakha. 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 Jadi tabakha, tukang masaknya perempuan. Jadi tabakhat. Yatbukhu,
Ini yatbuhu, mudhara'nya yatbuhu. Yatbuhu. Oleh karena subjeknya perempuan, berarti tatbuhu. Ya, tatbuhu. Tatbuhu, dia berawalan ta, oleh karena untuk perempuan ya. Ini memasak, ini fe, ini kata kerja. Siapa yang memasak? Yang masak itu at-tabakhatu. Ini tabakhun, ini ba ini. Tabakhun, tukang masak laki-laki. Kalau tukang masak perempuan, at-tabakhatu. At-tabakhatu. Apa yang mereka masak? Ini subjek. Yang mereka masak ikan. Ikan itu as-samaka. As-samaka. Ini objek ya. Oleh karena itu dia mansub. Ya, daging. Daging itu lahmun. Wal-lahma. Ya, wal-lahma. Jadi tempat pemotongan itu Baitul Lahmi, Bethlehem, ya. Jadi tatbuhu tabakhatu as-samaka wal lahma, kalau mau kita lengkapin lagi di dapur. Di dapur tempat untuk masak, fil matbakh. Fil matbakhi. Fil matbakhi. Ingat dapur itu matbakh. Memasak itu tabakha yatbuhu. Tabakha yatbuhu. Tukang masak itu tabakhah, perempuan. Tabakhun, orang yang banyak memasak. Oke, alhamdulillah. Coba cek lagi ya. Coba cek lagi. Jadi kalau informasi-informasi ini belum sepenuhnya masuk ke dalam memori kita, jangan khawatir. Oleh karena seperti ini, nomor ini masih informasi awal ini. Ini akan kita dalami nanti. Ini la yazalu akan kita dalami ya. La yazalu tukang masak, at-tabakhuna tukang masak laki-laki ya. La yazalu tabakhuna yaskununa fil mahja. Yaskununa fil mahja. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk ismiyah, nanti ini kita taruh di depan at-tabakhuna, ini la yazaluna yaskununa fil mahja. Ya. Sebelum kita akhiri, mari kita cek sekali lagi. Tatbukhu at-tabakhatu as-samaka wal lahma fil matbakh. Tukang masak itu memasak ikan dan daging di dapur. Kalau kita nyatakan dalam jumlah ismiyah, ini taruh ke depan, nggak ada masalah. Ini tunggal ya. At-tabakhatu tatbukhu as-samaka wal lahma fil matbakh. Al-mataru yasqutu bi ghazarah. Jadi al-matar yasqutu, mataru, jadi hujan itu turun dengan deras, bi ghazarah. Ini pun tunggal. Kalau ismiyah balik saja. Al-mataru yasqutu bi ghazarah. Kemudian ini al-bahar, ini yushahidul baharun al-musiqa. Ini bukan yushahidu. Yushahidu itu menonton. Kalau mendengar, istama yastami'u, ini mendengar ini. Itulah gunanya kita ulangi lagi ya. Kalau ada ini mendengarkan. Jadi yastami'u, jadi bukan yushahidu tapi yastami'u. Yastami'u. Ini kita ganti dengan yastami'u.
Yastami'u. Yastami'u. Yastami'ul baharun al-musiqa. Pelaut-pelaut itu sedang mendengar musik. Kalau kita ismiahkan, al-baharuna yastami'una. Ini kita ganti menjadi yastami'una. Yastami'una. Al-baharuna yastami'una al-musiqa. Oke, berikutnya, nah ini baru nonton televisi, ya. Jadi anak-anak perempuan itu al-banatu tushahidu. Nah, ini syahadah menonton. Oleh karena yang menonton itu perempuan, kita gunakan tushahidu. Tushahidu al-banatu at-tilfas, televisi. Ya. Bisa juga television, ya. Tushahidul banatu at-tilfas. Kemudian kalau kita ismiahkan, ini didulukan. Al-banatu, kita gunakan fil mudhari untuk hunna, yushahidna. Fil mudhari untuk hunna itu awalannya ya, kemudian dia berakhir dengan nun niswah. Yushahidna kuratal qadam. Nanti kalau kita sudah sampai ke kata kerja yang thulathi mazid ini sebetulnya nggak jadi masalah lagi nanti ini. Nanti insyaallah. Al-banatu yushahidna kuratal qadam. Kemudian ini yal'abul auladu kuratal qadam. Ini fi'liyah, anak-anak laki-laki itu sedang bermain sepak bola. Jadi kalau kita ismiahkan, ini ditaruh di depan al-auladu, kemudian yal'abu itu kita sesuaikan. Oleh karena ini jama', kita gunakan yal'abu bentuk jama', yal'abuna kuratal qadam. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.